Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, tidak bertengkar, dan bisa memberi. Kalau orang dapat bersyukur, pasti lapang hatinya. Dan tanda orang yang lapang hati itu tentu tidak berselisih dengan siapapun dalam hal apapun. Bahkan dia tidak membanding-bandingkan. Jadi, perselisihan dan membanding-bandingkan itu merupakan bukti tidak atau kurangnya memiliki rasa syukur. Gitu ya. Lalu, coba perhatikan. Kalau kita bertengkar dengan orang yang lebih lemah dari kita, maka kita tidak tahu malu. Kalau kita bertengkar dengan orang yang lebih kuat dari kita tidak tahu diri. Kalau kita bertengkar dengan orang yang setara dengan kita, sungguh itu artinya kita tidak memiliki budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bahwa pertengkaran itu tidak ada tempatnya. Ya. Nah, itulah bukti bahwa kalau kita tidak bersyukur, kita juga tidak akan mendapatkan tempat di muka bumi ini. Terutama sekali juga tidak akan mendapatkan tempat di hati orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam kaitannya dengan memberi. Ketika seorang memberi sebagai bukti dari rasa syukurnya, memberi dari hasil-hasil yang dia dapatkan, rezekinya, maka semesta pasti akan mengganti. Sebab Tuhan tidak ingin berhutang pada hambanya. Tuhanlah yang menawarkan kepada kita untuk berniaga kepadanya. Sifat ihsannya ditunjukkan dengan memberi balasan 10 bagi 1 kebaikan kita. Begitu maha pemurahnya bukan Tuhan itu. Tetapi, mengapa sih banyak di antara kita kesulitan dalam memberi? Padahal memberi adalah pintu kebaikan pertama. Memberi itu ibarat kita membuka pintu rumah. Maka apa yang ada di dalam akan tampak, akan terlihat, dan dapat memunculkan dirinya keluar. Ya. Orang tidak memberi itu karena kurangnya rasa syukur. Ya, ini ketiadaan syukur membuat seseorang menjadi ragu dan nanti pada akhirnya akan jadi rakus. Begini, ada 2 tanda tidak bersyukur atas karunia Tuhan. Pertama ragu, dan yang kedua adalah rakus. Jika dia bersyukur, dia tidak ragu bahwa ketika syukurnya diungkapkan dengan tindak perbuatan memberi, ya, maka kepadanya akan ditambahkan. Dia akan dapat tambahan. Syukurnya orang yang dapat uang ya berbagi rezekinya gitu, ya. Syukurnya orang yang sehat ya bekerja, berkarya, dan seterusnya. Gitu. Makanya syukurnya seorang mahasiswa itu adalah menjadi seorang sarjana. Selesaikan sekolahnya, dia menjadi. Dengan itu ditambahkan, mungkin ditambahkan kepadanya satu pekerjaan atau ditambahkan kepadanya tanggung jawab. Nah, itulah janji Tuhan. Kalau kamu bersyukur, pasti akan ditambah nikmat Tuhanku itu. Nah, dengan demikian, yang tidak bersyukur itu pastilah rakus. Kenapa begitu? Karena adanya keraguan akan ditambah tadi, yang mengakibatkan ketakutan dirinya akan kekurangan. Maka itulah yang membuatnya dia menggenggam dan mencengkeram untuk dirinya sendiri. Bukankah itu namanya rakus? Orang yang tidak bersyukur tidak mungkin bersabar. Sebab dalam satu keadaan kedudukan sabar lebih utama atau lebih tinggi dari syukur. Sudah pasti bahwa orang tamak setidaknya tidak bisa bersabar atas pengelolaan harta kepemilikannya sendiri. Dia ragu berderma dan pada saat yang sama dia serakah dalam membelanjakan harta, memakan digenggamnya untuk dirinya sendiri. Sabar itu lebih utama dari syukur. Tuhan kan berkata, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku. Oleh karena itu, syukur merupakan sarana bagi orang-orang yang makmur untuk menambah kemakmurannya. Tapi kata Ustadz juga, Allah maha sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Maka sabar adalah sarana bagi orang-orang yang dalam penderitaan, yang dalam kemiskinan,
untuk mendapatkan Tuhan. Dia bersama Tuhan. Begitu. Karena itu jangan tidak bersyukur, ya. Yang bersyukur akan mendapatkan makmur, dan yang bersabar akan mendapatkan Tuhan. Kalau kamu ingin bersyukur, kalau kita ingin bersyukur, untuk menyambut hari raya ini, saya buka pintu dan kesempatan untuk bergabung bersama-sama. Kita berbagi bersama-sama dengan anak yatim, 100 atau 150 orang anak yatim dan duafa. Kita akan berbagi rezeki kita dan kita berbagi kebahagiaan dan kegembiraan bersama. Semoga semua ini punya manfaat dan juga menunjukkan keprihatinan sekaligus martabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.